Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penjelasan mengenai modul LCD karakter 16x2 I2C ya. Nah, ini modul ini berbeda dengan LCD karakter yang biasa digunakan, karena dengan adanya tambahan modul I2C expander yang ada di belakang LCD ini memungkinkan LCD ini tidak membutuhkan banyak pin ya. Kalau yang biasa itu LCD 16x2 nya itu ada 16 pin yang dipakai untuk dihubungkan ke microcontroller itu paling sedikit adalah 6 ya, 6 pin lah ya. 6 pin atau 7 pin. Nah, ini dengan adanya modul tambahan yang ada di belakang LCD ini ya, itu bisa hanya 2 pin saja yang dipakai. 2 pin lagi itu sudah pasti untuk supply-nya dari modul LCD ini. Nah, ini review sedikit ya mengenai modul ini. Di sini LCD karakternya yang dipakai adalah 16x2. Ya, sebenarnya bisa LCD yang lain 16 kali ukuran yang lain, namun yang kelihatannya paling mau digunakan itu yang 16x2 ya. Nah, di sini ada IC tambahan di belakang dari modul ini. Modul sini ada IC tambahan di dalam modul tambahannya, yaitu nama IC-nya adalah IC PCF 8547 ya, 8547. Kemudian ini diletakkan di belakang dari LCD ini. Nah, ini dia modulnya di belakang ini ya. Ini ada IC-nya di sini, kayak yang ini. Nah, board ini menjadikan interfacing antara LCD 16x2 ini ke microcontroller jadi lebih gampang ya, karena hanya membutuhkan 2 pin port saja yang akan dihubungkan ke microcontroller. Pin ini adalah pin untuk komunikasi I2C ya, komunikasi I2C yang ada di board microcontroller Arduino, yaitu pin yang dinamakan dengan pin STA dan pin SCL. Ini adalah pin komunikasi I2C ya, atau TWI, two wire interface. Nah, ini nanti dicocokkan, berarti pin SDA SCL yang ada di Arduino board itu dikoneksikan dengan yang namanya sama di sini. Ya. Di modul ini, di modul PCF 8547 ini itu terdapat inisial A0 yang ini ya, yang ini A0, A1 dan A2. Ada 3 solder pads, kaki yang bisa disolder lah ya, pada modul I2C ini. Kita sebut aja modul I2C ini ya. Di mana ada labelnya yang beri inisial A0, A1 dan A2. Nah, ini merupakan address selector, atau jika kita ingin menentukan address daripada modul ini ya. Jika ada koneksi antara pads ini adalah tembaga ini ya, jalur tembaga lah ya. Jika jalur tembaga ini dikoneksikan ya, maka 2 jalur tembaga ini dikoneksikan. Ini seperti ini sebenarnya. Ini jalur tembaga, ini jalur tembaga. Ini diberi nama A0. Ini ada jalur tembaga atau kaki dari komponen ya di PCB. Ini A1 dan seterusnya. Nah, ini kalau dikoneksikan ya, ini dikoneksikan seperti ini, disolder, diberikan timah solder. Nah, maka ini disebut saja dengan connected ya, dikoneksikan. Nah, kalau tidak dikoneksikan berarti namanya tidak connected. Ketika A0, A1 dan A2 itu tidak dikoneksikan ya, maka A0 itu, A1 dan A2 itu dianggap
logiknya 00 semua. 00 semua. Sehingga alamat dari LCD ini itu adalah 0x27 hexa. Seperti yang ada di tabel ini. Ini adalah tabel alamat dari LCD yang akan kita pakai. Jadi dengan adanya IC PCF8547 ini memungkinkan kita memakai LCD yang banyak ya. Ini sampai ada berapa nih? 1, 2, ada 8 ya. Bisa kita gunakan 8 IC sekaligus dengan hanya menggunakan 2 jalur, yaitu SDA dan SCL, hanya dengan menggunakan 2 port. Oleh karena itu kemampuan dari modul I2C ini adalah bisa dialamati, sehingga harus karena jalurnya sama, maka modul-modul ini diberikan alamat masing-masing supaya nanti pengaksesannya tidak salah. Jadi tidak salah alamat jika kita ingin mengakses LCD mana yang akan kita pakai ya. Kalau seandainya kita menggunakan banyak LCD ya. Kalau hanya menggunakan satu LCD, bisa saja dari pabriknya tidak usah kita lakukan pemberian timah solder di A0, A1 dan A2, atau tidak usah kita koneksi. Maka dengan satu LCD ini tanpa harus kita koneksikan A0 dan A1, maka alamat defaultnya adalah 27 hexa ya, atau 0x27. Nah ini ya. Kemudian kalau seandainya ini dia yang alamat defaultnya adalah ini, berarti tidak ada yang dikoneksikan, tidak ada kita berikan timah solder di A0 dan A1 ya, A2. Kemudian kalau A0 nya dikoneksikan berarti logiknya 1, kemudian A1 nya 0 tidak dikoneksikan, A2 nya tidak dikoneksikan, maka berubahlah alamatnya menjadi 0x27. Alamat-alamat ini nanti di setting di mana? Di dalam program ya, dalam program. Maka ini penting ini. Kalau kita membuat program untuk mengakses LCD ini lupa dengan alamatnya atau tidak mencantumkan alamat, maka tidak dapat kita akses LCD-nya. Di alamatnya ini ya, alamat yang defaultnya, yang tidak usah kita koneksi apa-apa, maka alamatnya 0x27. Nah, ini disebutkan juga bahwasanya address tadi ya, addressnya kalau tidak dikoneksikan A0, A1, A2-nya tidak kita koneksikan secara fisik, maka addressnya adalah 0x27. Kemudian kemampuan ini juga bisa kita gunakan, yaitu dia dengan adanya I2C ini kita bisa mengakses 8 LCD sekaligus ya, dalam 8 LCD sekaligus ya, dengan hanya 2 pin SDA dan SCL. Nah ini adalah rangkaiannya, skematik ya. Kalau kita ingin lebih dekat lagi ke rangkaian yang ada di belakang dari LCD tersebut, rangkaiannya ada IC ya. Ini IC-nya yang menjadi menjadi controller utamanya di modul I2C ini. Ini adalah I/O expander namanya ya. Fungsinya adalah I/O expander. Ini kalau kita misalkan kekurangan pin input output, maka bisa kita gunakan IC ini untuk menambah pin menjadi 8 pin ya. Ini bisa mengakses 8 pin input output. Jadi dengan IC ini kita bisa menambah pin input output itu 8 buah ya. Namun mengaksesnya menggunakan jalur SDA dan SCL ya, atau jalur I2C. Ini skematik yang tadi. Kemudian jika kita menggunakan IC ini ya, otomatis ada protokol tertentu yang digunakan untuk mengakses IC tersebut. Alias kalau diletakkan di LCD I2C, maka protokol tersebut dibangun dari library ya, library. Jadi kita harus menginkludkan library-nya, khusus library yang digunakan untuk mengakses I2C LCD ini. Ini dia ya. Library ini isinya nanti fungsi-fungsi. Nah, library apa yang harus kita sertakan untuk mengakses LCD ini? Karena adanya IC PCF tadi, maka library yang kita gunakan pertama kali adalah library yang namanya liquid crystal underscore I2C.h ini ya. Ini harus kita sertakan di dalam coding nanti di source code kita. Ya, ini adalah library yang digunakan untuk
LCD 16x2 I2C ini, karakter ini dengan Arduino board ya. Jadi library ini digunakan untuk mengakses LCD ini yang akan digunakan oleh board Arduino. Kemudian library ini juga harus disertakan ya, tidak boleh sendirian dia harus disertakan dengan library lain, yaitu library wire.h ya, supaya library liquid crystal I2C ini dapat bekerja semestinya bekerja. Nah, jadi dua ya LCD library-nya yang dibutuhkan adalah liquid crystal I2C.h dan wire.h. Dua library harus disertakan. Nah, untuk mendapatkan library ini, kalau wire.h ini sudah ada library-nya dari Arduino IDE, sudah disertakan, sudah include ya saat diinstal Arduino IDE, wire.h sudah ada. Namun liquid crystal underscore I2C ini tidak ada. Jadi harus dicari dulu filenya dalam bentuk zip ya, I2C.zip. Nah, ini menggunakan keywordnya yang seperti ini. Keywordnya adalah I2C LCD library Arduino zip. Cari saja ya di search di Google, di search engine ya. Kemudian install lah file ini ya melalui Arduino IDE ya. Caranya dengan memilih menu sketch, lalu di menu sketch itu ada lagi menu subnya include library, di sub lagi ada menu add zip library ya. Ini diklik, ini yang terakhir ini, add zip library. Setelah diklik ini nanti Arduino IDE nya minta file yang namanya file LCD I2C.zip ini ya. Nah, ini dia minta file yang barusan kita cari tadi untuk LCD I2C. Maka nanti prosesnya setelah itu Anda bisa klik ya add, kemudian selesai, maka nanti akan terinstall di Arduino IDE nya ya, sehingga library kita jadi bertambah ya, library yang ada di Arduino IDE jadi bertambah ya, khusus untuk I2C LCD. Nah, di dalam library ini, library liquid crystal I2C ini, itu ada fungsi-fungsi atau perintah ya. Di antaranya adalah, tidak semua dibahas ini, cuma yang penting-penting saja. Ini yang fungsi pertama adalah liquid crystal I2C ya, buka kurung tutup kurung. Nah, ini digunakan untuk apa? Menginisialisasi ya, menginisialisasi atau membuat nama dari LCD yang akan kita pakai. Namanya saja ya, namanya. Ini sebenarnya membuat kelas ini. Membuat variabel ya dari LCD yang kita pakai. Jadi memberikan nama variabel dari LCD yang akan kita pakai. Sintaknya adalah, cara menulisnya liquid crystal, L-nya besar, C-nya besar, underscore I2C ya. Kemudian kita beri nama LCD kita, namanya apa. Kemudian address yang tadi, yang dalam tabel tadi, lalu berapa kolom dan berapa row dari LCD yang kita gunakan. Nah, ini parameternya. Parameternya ini ya. Jadi parameter itu yang address di sini. Ini apa yang harus kita isi? Ini penjelasan dari LCD name. LCD name ini adalah ini dia LCD name. LCD name ini parameter pertama di dalam sintaknya itu adalah nama dari LCD yang kita inginkan. Nah, bisa jadi misalkan ya namanya, jadi cara menulisnya berarti di program seperti ini, liquid crystal underscore I2C, kemudian namanya apa ya, ini ya LCD name, berarti namanya misalkan my LCD. Nah, kemudian address ini adalah alamat dari LCD tadi. Jika A0, A1, A2 nya tidak dikoneksikan atau dibiarkan tidak terkoneksi, maka alamatnya adalah 0x27. Maka address di sini bisa kita isi dengan 0x27 ya. Lalu kolom ini jumlah kolom dari LCD yang kita pakai, berapa kolomnya ya, jumlahnya. Berarti kalau 16x2 berarti 16 ya, dibuat 16. Row ini berapa barisnya yang kita pakai ya. Nah, kalau 16x2 sudah pasti barisnya 2, koma, baru tutup kurung, titik, koma. Nah, ini cara menggunakan perintah ini ya.
Selanjutnya ada perintah yang namanya backlight. Ya, ini backlight ini digunakan untuk meng-on-kan lampu belakang, lampu backlight dari LCD dengan memanggil ini ya. Nah, cara menulisnya adalah LCD name tadi yang kita kasih nama my LCD titik backlight buka kurung tutup kurung ya. Parameternya cuma ini aja ya yang harus kita ganti. LCD name-nya apa? Nama dari LCD kita tadi. Ya, jadi misalkan contohnya seperti ini. Kita tadi sudah menentukan nama LCD melalui perintah ini tadi ya. Nah, melalui perintah ini kita tentukan nama kita, nama LCD kita, alamatnya dan berapa ukurannya. Kemudian baru kita pakai untuk meng-on-kan backlight misalkan. Maka yang nama tadi kita pakai di sini ya. Cocokkan dengan sintak di sini. Coba kita cocokkan ya. LCD name tadi apa? My LCD kemudian titik ya, ini sintaknya jangan salah, backlight. Backlight tutup buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, itu kalau di programnya nanti. Nah, ini dengan cara menuliskan dengan ini maka lampu belakang dari LCD akan menyala ya. Kemudian sebaliknya kalau kita menggunakan no backlight sudah pasti kita akan memadamkan atau meng-off-kan LCD kita lampu belakangnya. Itu saja ya. Nah, ini backlight no backlight. Kemudian fungsi-fungsi lainnya, ini fungsi-fungsi yang sudah dimiliki oleh LCD yang general ya, yang biasa ya. Jadi fungsinya sama saja, fungsinya sama. Yang bedanya cuma yang ini saja ya, fungsi yang beda, fungsi-fungsi yang atau perintah-perintah yang membedakan dengan perintah LCD yang biasa yang sudah dimiliki oleh Arduino IDE. Itu 3 ini yang berbedanya. Kalau yang lainnya ini sama ya, seperti biasa. Init ini sudah dimiliki juga, fungsinya sama dengan LCD, perintah LCD biasa, begin, clear, sama ini ya. Home no display, no blink terus ya. Kemudian no cursor, ini semua sama ya. Mungkin ini yang tidak sama ya. Load custom karakter, print string, ini shift increment, shift decrement. Mudah-mudahan saya tidak salah. Jadi semua fungsi ini itu sama dengan fungsi yang dimiliki oleh LCD non I2C ya, alias LCD paralel ya, yang datanya paralel. Nah, ini sama, tidak ada bedanya. Jadi itu saja ya. Selanjutnya kita coba simulasikan bagaimana menggunakan IC I2C ini ya, menggunakan LCD I2C ini. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau di kalau keadaan realnya itu Arduino Uno, kita bisa langsung koneksikan dengan IC I2C nya ya, LCD I2C nya gitu, bisa kita langsung koneksikan karena langsung keluar ada 4 pin. Langsung keluar ada 4 pin di sini ya. Namun kalau di simulasi di Proteus kita harus menambahkan IC-nya dulu ini IC-nya ya. Kita tambahkan IC, kita gunakan LCD 16x2 biasa. Namun di antara di antara LCD dengan Arduino itu kita berikan IC PCF tersebut ya, PCF tadi ini. Nah, ini sehingga nanti LCD yang biasa ini menjadi LCD I2C ya, I2C gitu. Jadi coba kita buat ya, kita buat di Proteus seperti ini. Proteus ini ya. Kita bersihkan dulu ini. Oke ya, kita ambil board Arduino board, kemudian Uno, tekan di sini ya. Selanjutnya ambil IC PCF tadi ya. IC PCF kita ketik aja sini PCF berapa ya, PCF 58 ya, 58. Oh salah, PCF kita lihat dulu ya,
PCF 8547 ya, maaf, PCF 8547, PCF 8547 ya. Sini aja 85, sini sudah ada di sini PCF 857. Oh, 8574 ya, maaf, bukan 8547. 8574. Ini dia ya. PCF 8574. Ini dia. Masukkan di sini. Ya, kita ini tarik sedikit lah. Tarik ke sini saja ya. Ya. Nah. Ada IC. Jadi kita merakit IC biasa menjadi IC I2C. Kemudian kita masukkan IC LCD biasa maksudnya ya. Kita merakit LCD biasa menjadi LCD I2C. LCD yang biasa yang datanya paralel itu kita ambil di Optoelectronics, kemudian alphanumeric LCD. Ambil yang LM106L ini ya. Kemudian ini caranya untuk mensimulasikan LCD I2C. Kita ikuti gambar rangkaian yang sudah diberikan di sini ya. Nah, ini gambar rangkaian awalnya sebenarnya ini nih. Ini ya. Ini saya modif lagi supaya lebih jelas menggunakan Proteus, maka ini kita harus ikuti. Panelnya ke RS ya. Nah, di sini ada panel, perbesar dulu. Ya, panelnya ke RS. Panel ke RS. Ini urutan sepertinya ya. Kita lihat P1 kemana? Ya, P1 ke RW, P2 ke enable. Nah, gampang ya. Perbesar dulu sedikit. Ya, sini, kemudian sini. Selanjutnya P4 ya, langsung P4. P4 ke D4 ya. Terus seperti ini. Kemudian seperti ini. SDA SCL sudah pasti, SCL-nya ke SCL. Mana SCL-nya? SCL-nya ada di sini ya. Ini. SCL-nya di pin A5. Ini ada tulisan SCL, maka dicocokkan SCL. Namun jangan lupa harus diberikan resistor dulu ya, 2 buah. Resistornya karena di sini tadi ada resistor ini ya. Direkomendasikan ada resistor sini ya, resistor pull up. Ini dia sebenarnya nih. Maaf, ini ya, nih. Resistor pull up 4K7. Nah, di sini sebenarnya kalau kita buat sendiri harus ada resistor pull up 4K7 di sini ya. Namun ini masih tidak masalah sebenarnya, kalau disimulasi masih mau dia. Oke, SCL ke SCL ya. SCL ke SCL. Kemudian SDA ke SDA. SDA itu di pin A4. Nah, itu. Ya, ini ada. Oke, untuk sesuai seperti realnya, maka kita berikan resistor saja ya. Walaupun sebenarnya nggak pakai resistor bisa juga kalau simulasi. Resistornya adalah 4K7. Oke. 4K7 di pull up ya. Ini merupakan rekomendasi sebenarnya. Kalau mau menggunakan jalur I2C itu harus diberi pull up 4K7 di masing-masing pinnya. 4K7 ya. Ini dia 4K7. Sini 1, di sini 1 ya. Kemudian diberikan VCC. Oh, maaf. VCC power ya. Sini VCC. Ini dihubungkan ke sini, yang ini dihubungkan ke sini. Nah, jadi jalurnya harus di pull up pakai resistor. Ya, sudah selesai nih, cukup ya. Baru kita buat programnya. Secara hardware-nya sudah oke. Oh iya, ini alamat ya. Alamatnya kalau tidak dikoneksikan berarti dia itu sebenarnya kalau tidak dikoneksikan ya. Kalau kita lihat gambar rangkaiannya, kalau A0 A1 A2 ini tidak dikoneksikan, sebenarnya dia di pull up ke VCC ya, di pull up ke VCC. Nah, ini.
di pull up ke VCC sebenarnya ya, kalau di gambaran yang aslinya ya. Nah, berarti kita harus berikan di pull up kan ke VCC. Jadi ini harus dihubungkan ke VCC. Nah, dihubungkan ke VCC. Supaya apa? Supaya alamatnya adalah 0x27. Ya. 0x27. Kenapa di pull up ke VCC? Karena sebentar. Kalau ini kita salah, Ctrl Z. Sebenarnya ada resistor satu ya, resistor 11P. Kita kembali dulu. Resistor 4K7. Saya buat 3 buah. 1 2 3. Ya. Di sini saya hubungkan dengan VCC. Power ya. 1 2 3. VCC, double klik. Oke. Ya, ini ya. Nah, ini adalah rangkaian aslinya, semua pakai resistor di sini. Yang ini pakai resistor juga di jalur SDACL-nya. Kalau di alamatnya diberikan resistor pull up ke VCC ya. Nah, kalau tidak kita koneksikan ya, tadi katanya kalau A0 A1 A2 tidak koneksikan, maka alamatnya adalah 0x27. Nah, padahal di boardnya dia kalau tidak dikoneksikan A0 A1 A2 ini semua akan terhubung ke VCC. Jadi semua logiknya satu-satu semua sih ya. Nah, kalau tadi di tabel dia 000 semua. Nah, maksudnya apa? Kalau kita tidak mengotak-atik hardware-nya, maka yang kita ikuti adalah tabel. Tapi kalau kita ingin mengotak-atik hardware-nya, maka R ini bisa kita modifikasi lah ya, kita modifikasi dan lebih jelas lah gitu ya. Baik, kemudian kita buat programnya. Kita pakai Arduino IDE ya, IDE. Dan jangan lupa tadi bahwasanya dia harus menginclude library ya. Library-nya kalau sudah diinstal, maka di sini bisa kita masukkan library pertama, yaitu boleh kita masukkan yang namanya kalau sudah diinstal library I2C ininya, LCD I2C-nya namanya di sini adalah sebentar, sketch include library ya. Library-nya dimasukkan mana library-nya? Oh, ini dia ya. Ini dia. Arduino Liquid Crystal I2C LCD ya. Ini dia. Arduino Liquid Crystal I2C. Ya, ini library ini dimasukkan, diklik saja pilih. Kemudian satu lagi library wire.h ya. Sketch library, kita cari wire, ini dia, wire. Jadi ada dua library yang harus diikutkan jika ingin menggunakan library Liquid Crystal I2C ini. Berikutnya yang kita ketik apa? Kita ketikkan inisialisasi dari LCD kita tadi ya. Memberikan nama LCD dengan cara menggunakan apa? Sintak ini. Liquid Crystal, kita klik Liquid Crystal ya, tidak boleh salah. Kemudian underscore I2C ya. Buka kurung, apa namanya tadi? Oh maaf, kita beri nama dulu ya. LCD name-nya apa? Spasi, misalkan my LCD. Lalu diikuti dengan apa? Addressnya ya, buka kurung address. Buka kurung addressnya apa? 0x27 ya. Kalau pin A0 A1 dan A2 nya yang di board itu tidak dikoneksikan ya. Atau sebenarnya koneksinya dia itu high semua ya, 17 sebenarnya itu. Makanya di buntutnya adalah 27 ya. Sedangkan kalau kita memandang dari padnya, kalau tidak disolder itu dianggap 000 ya. Kemudian jumlah kolomnya berapa ya? Kolom itu di sini bahwasanya setelah alamat ada kolom ya. Setelah alamat ada kolom di sini. Maka kolomnya 16, row-nya ya ada 2. Oke, ini ada row.
Ada 2, kemudian baru tutup kurung titik koma. Nah, ini disebut dengan deklarasian nama LCD yang akan kita gunakan. Jadi namanya nanti semua My LCD. Kemudian kita mulai ya seperti biasa ya, pakai LCD begin. Jadi namanya nanti My LCD dot begin ya. Berapa? Seperti biasa 16 kali 2 ya, LCD dot begin, maaf. LCD dot begin. Kalau kita lihat di sini contoh ya. Kalau LCD biasa apa? LCD kalau ingin inisialisasi LCD begin ya. LCD ini dia ya, contoh kilowatt. Nah, jadi ininya sama ya. Ini ya, dibikin 16 kali 2 sama ya. Nah, ini copy aja, Ctrl C, saya Ctrl V di sini. Nah, Ctrl V. Namun namanya sudah My LCD karena tadi kita sudah deklarasikan atas namanya My LCD 16 kali 2 ya. Selanjutnya kalau kita ingin menggunakan ini kan contoh dari LCD biasa ini ya. LCD yang bukan I2C. Coba lihat ya. Nah, tidak ada library-nya di sini. Oh, ada library-nya ini ya. Sorry, library yang bukan, maksudnya library yang bukan I2C. Ini library LCD biasa ya. Sintaknya sama. Jadi ini saya ambil saja di sini. Nah, nanti dia sama saja ya. Ini Ctrl C, Ctrl V, ya udah ya. Perintahnya sama saja dengan LCD paralel biasa yang digunakan. Namun library-nya berbeda. Ini library untuk LCD biasa yang non I2C. Kalau ini library I2C. Namun harus diikuti dengan wire.h. Oke, ini kita compile ya. Ya, ini sudah tidak kita pakai lagi. Oke, contoh tidak pakai. Oh maaf, kita kasih nama LCD LCD X saja misalkan ya, LCD X. Oke, ini kita buang ya, yang contoh tidak kita pakai lagi. Di verify dulu. Oke. Ditunggu. LCD.print. Ini berarti sama ya, perintahnya semua sama. 0x27 16 kali 2. Oh maaf, ini seharusnya bukan LCD.print ya, My LCD. Ya, tidak boleh salah. Oke. Sedikit kesalahan tadi ya. Jadi My LCD namanya sudah My LCD, maka di bawah nanti semua program di bawah harus menggunakan nama My LCD dot apa ya, perintahnya apa. Yang pasti di depannya My LCD. Karena di sini sudah kita deklarasikan nama LCD kita adalah My LCD. 0x27 ya, alamatnya 0x27. Oke, ini tadi kita ulang lagi ya. Kita ulang sekali lagi untuk di-compile. For call equals begin dot begin. Oke, kita lihat apakah ada yang salah. Yang beginnya nggak mau dia. Begin. Oke, begin ini mungkin tidak ada ini 6 kali 2 ya. Oke, karena sudah deklarasikan 6 kali 2 berarti begin saja. Baik. Ada sedikit kesalahan tadi ya. Mungkin karena 16 kali 2 sudah ada di sini ya, maka tidak perlu lagi 16 kali 2 di sini. Ya, ini sudah ada di ini penjelasannya di sini sebelumnya tadi ya. Baik, kita lihat. Oke, sekarang kita ambil filenya. Sini filenya ada di sini ya. Oke, sini filenya. Oh, waduh,
sini ya, Ctrl C. Oke, kemudian kita masukkan ke Proteus, double klik, Ctrl V di sini, pastekan. Oke, kita lihat apakah ini berhasil atau tidak. Ya, ini dia ya, Hello World. Jadi sudah bisa muncul. Ya, itu adalah cara penggunaan fungsi yang ada di cara menginisialisasi ya, mencoba saja ya, LCD I2C. Nah, perintah-perintah yang lainnya juga sama, misalkan mau clear, mau home, ya, mau ngeprint atau menampilkan tulisan, itu bisa LCD print ya, my LCD.print seperti ini sama seperti biasa ya. Ya, itu saja biasanya yang akan kita pakai ya, LCD.print paling sering ya, my LCD.print itu paling sering kita gunakan. Ini dia ya. Ini adalah ya, ini dia. Saya rasa ini sudah cukup ini ya. Kalau mau print angka ya langsung saja ya. Kalau mau posisi ya, posisi set kursor berarti ya. Nih, misalkan kita ingin menentukan lokasi peletakan kata yang akan kita tuliskan di situ, maka di sini ada set kursor. Ini dia ya, set kursor. Ini dia. Set kursor seperti biasa juga sama dengan LCD sebelumnya. Misalkan my LCD.set kursor ya, untuk meletakkan di mana posisi tulisan kita. Saya ingin di bawah, misalkan baris bawah, berarti itu kolomnya 0, kemudian barisnya 1 ya. Lalu yang saya print apa? My LCD.print misalkan ya. Apa nama tulisannya di bawah, nanti di bawah Hello World ini ada tulisan hello juga gitu ya. Nah, dalam tanda petik. Ya, untuk menampilkan angka juga seperti biasa ya. Misalkan saya ingin menampilkan angka di sebelah hello juga 100 misalkan ya. Ctrl C, Ctrl V, saya letakkan angkanya di sebelah hello juga, itu sekitar berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lah ya. Berarti di kolom 11 ya, kolom 11. Nah, tapi baris yang bawah ya. Saya print angkanya, my LCD.print ya, angka berapa misalkan ya, bisa langsung di sini ya, angka 12 misalkan ya. Angka 12. Coba kita verify. Berarti nanti ada tulisan Hello World, di bawahnya ada hello juga, di samping hello juga ada angka 12 ya. Ya, seperti biasa. Sekali lagi, ini perintah-perintahnya itu identik dengan perintah LCD paralel ya, yang non I2C, yang LCD yang karakter 16x2 yang biasa. Kemudian baru kita play. Hello World, hello juga 12 ya. Begitu kira-kira. Modul I/O berikutnya adalah sebuah IC yang bernomor seri PCF8574. Seperti kita ketahui sebelumnya, IC ini kan dipakai di LCD konvensional untuk menghemat port microcontroller ya, yang terhubung dengan LCD tersebut. Dimana kalau tidak menggunakan IC ini, maka hampir 8 atau 7 pin ya yang harus port di board Arduino Uno itu dihubungkan ke LCD. Dengan digunakannya IC ini, maka hanya 2 pin board Arduino yang bisa dipakai ya, yang dapat dipakai, sehingga banyak sekali penghematan pin port ya.
Nah, karena IC ini memang fungsinya adalah menambah ya, menambah port I/O dari sebuah sistem microcontroller ya. Nah, di sini kita lihat IC ini PCF 8574 ini adalah sebuah IC I/O expander 8 bit. Nah, ini expander ini artinya apa? IC yang menambah lah ya, memperluas pin input output sebanyak 8 bit. Jadi misalkan kalau yang kita gunakan 2 bit bisa memberikan extended atau penambahan sebanyak 8 bit itu ya. 2 bit itu karena dia butuh pin SDA dan SCL. Sedangkan hasilnya dia bisa menambah 8 bit untuk pin input output ya. Kemudian yang dibutuhkan dari pin di board Arduino Uno itu cuma 2 ya, yaitu pin SDSL karena pin ini adalah pin komunikasi I2C, bidirectional bus ya. Dan ini juga digunakan oleh kebanyakan microcontroller ya, untuk mengekspansi pinnya ya. Kebanyakan dari microcontroller saat ini itu sudah tersedia pin komunikasi yang namanya I2C atau TWI ya, dimana pin ini hanya ada 2 yang namanya pin SCL dan SDA ya, atau serial clock SCL dan serial data SDA. Demikian PCF 8574 ya. Kita lihat di sini gambar layout kemasan IC-nya. Lihat dari atas, dia memiliki 16 pin. Masing-masing pin ada namanya. Pin 123 itu pin A0 A1A2. Ini adalah pin yang digunakan untuk memberikan alamat kepada setiap IC ya. Berarti ada 7 alamat yang bisa diberikan ke IC ini, sehingga kita juga bisa menggunakan IC ini sebanyak 8 ya, maksud saya 8. Kalau 3 bit berarti 8. Berarti kita bisa menggunakan 8 buah IC ini secara bersamaan ya, dengan menentukan alamat yang berbeda-beda setiap IC. Nah, sedangkan nanti ada lagi pin. Pin ini pin address ya, address. Ini dia A0 sampai A2. Ini adalah tipenya input. Ini digunakan sebagai address ya bagi IC ini. Nah, ini address ini pinnya bisa dikoneksikan langsung ke VCC atau ground tanpa harus menggunakan resistor ya. Jadi bisa langsung. Kalau misalkan mau A0-nya logic 1 berarti A0-nya dihubungkan ke VCC. Kalau misalkan A1-nya mau logic 0 berarti langsung bisa dihubungkan ke ground tanpa harus pakai resistor. Nah, ini boleh saja. Kemudian ada pin ground nomor 8, ini ground supply. Pin INT, ini output. Ini adalah pin interrupt, ya, ini output. Ini digunakan kalau seandainya kita membutuhkan sistem interupsi ya. Kalau ada sesuatu yang masuk, input yang masuk, maka ini bisa menginterupsi mikrokontroller atau mikroprosesor. Selanjutnya ada P0 sampai 7. Inilah yang disebut dengan ini ya, IO ya. Ini jadi sifat pinnya adalah input output. Bisa jadi input, bisa jadi output. P0 sampai P7 ini ada di pin berapa? Mulai dari pin 4 ya, 4, 5, 6, 7. Kemudian 9, 10, 11, 12. Ini kan ada 8 pin. Jadi 8 pin ini bisa dijadikan input output. Jadi bisa data itu masuk ke dalam IC, keluar dari IC. Ya, inilah yang akan inilah pin port tambahan itu ya. Inilah port tambahan dari microcontroller yang dihubungkan dengan IC ini. Sehingga microcontroller itu bisa lebih banyak portnya. Nah,
Maka dari itu disebut dengan apa? I/O expander, ini namanya I/O expander atau I/O expansion. Ya. Pin lainnya adalah SCL dan SDA. Nah, inilah yang dihubungkan microcontroller. SCL sebagai input, SDA sebagai input dan output. Nah, dua pin inilah yang dihubungkan ke microcontroller atau board Arduino ya. Inilah tempat masuk dan keluarnya data SDA ini ya. SDA ini ada tempat masuknya, keluar masuknya data ya. Kemudian SCL ini adalah clock yang diberikan oleh microcontroller ke IC ini agar komunikasi dapat berjalan ya. Jadi data ini masuk keluarnya secara serial ke microcontroller yang ada di board Arduino Uno. Data masuk paralel dari P0, mungkin dari P1, P2 ya. Masuk lewat sini SDA, nanti kemudian dikeluarkan lagi misalkan di P7, P8, P6 ya. Jadi semuanya bisa di input dan di output. Oleh karena itu ya ini disebutlah I/O expander ya. Dua pin yang dikorbankan di di board Arduino Uno, 8 pin yang kita dapatkan. Nah, bagi yang kekurangan pin misalkan dalam sebuah project, board Arduino Uno itu hanya memiliki 13 pin kalau nggak salah ya. 13 ditambah 5 ya, 13 ditambah 6, 19 pin yang bisa dijadikan input output. Kalau seandainya masih kurang pinnya, maka bisa kita gunakan IC ini ya, ditambah 8 pin lagi. Dengan mengorbankan 2 pin dapat 8 pin ya. Dengan mengorbankan 2 pin di board Arduino kita dapatkan 8 pin tambahan ya, berarti 6 pin lah ya, 6 pin yang ditambah karena dikurangin 2 tadi. 2 pin dikorbankan dapatnya 8 ya, karena yang 2 tadi ini jadi 6 yang bonusnya ya, bonus pinnya. Berikutnya adalah alamat dari IC tersebut ya, IC tadi PCF ini. Nah, yang alamat yang diperbolehkan yang digunakan dalam komunikasi nanti yang diberi tanda warna kuning ini ya. Nah, ini dia. Ini alamatnya ya, IC address 7 bit. Jadi yang dia pakai IC-nya addressnya alamat itu adalah 7 bit, bukan 8 bit. Nah, ini dari mana? Awalnya dari sini ya. Oke. Pin yang ada di kaki 1, 2, 3 itu bisa kita hubungkan dengan ground atau VCC ya. Nah, contoh seperti ini. Jika A0, A1, A2 ini ya dihubungkan semua ke ground, digroundkan semua ini ya, berarti A0, A1, A2 nya 0 semua. Itu berarti IC itu memiliki alamat 20 heksa. 20 heksa ya, itu. Kemudian kalau diberikan A1-nya diberikan VCC, A0-nya diberikan VCC, A1, A2 dan A1 dan A2-nya digroundkan, maka alamat dari IC tersebut akan berubah, yaitu 21. Nah, ini alamat-alamat inilah nanti digunakan dalam software untuk mengakses IC tersebut. Dan ini secara hardware dihubungkan ke VCC atau ground ya. 0 itu ke ground, 1 itu ke VCC. Jadi misalkan yang terakhir ini, misalkan A1 kita menggunakan semua IC, kita misalkan menggunakan 8 buah IC, maka setiap IC harus memiliki alamat yang berbeda-beda ya. Berarti A0, A1, A2-nya juga dikonfigurasi seperti ini. Nah, jadi IC terakhir misalkan ya, IC terakhir yang kita pakai berarti semua A0 dan A1, A2-nya semua A-nya dihubungkan ke semua ke VCC, sehingga IC terakhir itu 27 heksa ya. Kalau kita menggunakan hanya satu IC, berarti kita boleh pilih ini ya, mana yang diinginkan. Silakan pilih salah satu, kemudian settinglah A0, A1-nya sesuai dengan alamat yang diinginkan. Ya, misalkan saya ingin IC ini alamatnya 23, berarti A0 dan A1 dan A2-nya saya A0 di setting seperti ini, A0-nya ke VCC, A1-nya ke VCC, A2-nya ke ground ya, dihubungkan ke ground. Ya, itu tunjukkan alamat.
Baik, kalau kita lihat dari blok diagramnya, ya, blok diagram dari cara menggunakannya, kita lihat di sini ya, ini ada microcontroller, ya. Ini anggaplah Arduino Uno, ya. Kita tidak menggunakan, ini ada IC yang PCF tadi, yang merah ini ya. Nah, ini terlihat bahwasanya ini ada device input output ya, ya, perangkat-perangkat atau komponen-komponen yang dijadikan sebagai komponen input atau output, sinyal yang memberikan input atau sinyal yang menerima output. Di sini terlihat bahwasanya yang ini microcontroller MCU Arduino Uno misalkan ya, MCU. Nah, ini yang dipakai cuma 2 pin ini ya, SDA dan SCL. Ini dia. Pin interrupt dari PCF ini tidak dipakai, tidak apa-apa. Nah, lihat ya. 2 pin di sini bisa kita dapatkan 8 pin input output tambahan dari board Arduino Uno ini. Ya. Oke, kemudian ini pengaturan alamat tadi saya bilang. Ini berarti alamannya A0, A1, A2, berarti di groundkan semua, otomatis alamannya berapa tadi? 20 ya, 0x20. 0x20. Ini tadi ya. Nah, ini. Kalau ini dinolkan semua berarti 0x20 hexa. Alamannya 0x20. Kalau A1, A2-nya di groundkan. Nah, ini bisa jadi input, bisa jadi output ya. Nah, ini misalkan saya ingin meletakkan semua LED di P0 sampai P7, bisa saja. Atau semua saya jadikan saya hubungkan ke switch, ya, jadi datanya masuk. Nah, kalau saya kasih LED, datanya keluar, ya, atau jadi output. P0 P1 nya kalau saya campur bagaimana, bisa juga ya. 4 di sini saya jadikan input, 4 di bawah saya jadikan output, bisa saja. Atau selang-seling, ya, terserah yang mana. Itu kelebihan dari PCF ini ya, PCF 8574. Nah, kalau dalam bentuk rangkaian seperti ini ya, ada SCL dan SDA nya, diberikan resistor pull up ya. Interruptnya kalau nggak pakai ya dibuang saja, nggak apa-apa. Kalau mau dipakai dikasih resistor pull up juga, 10 kilo 10 kilo 10 kilo ya. Ini tadi master microcontrollernya atau board Arduino nya. Pinnya adalah SDA SCL, dihubungkan dengan SDA SCL milik IC PCF ini. Oke, alamatnya bisa di pilih-pilih. Ini kebetulan semua dianggap 0 ya. Jadi alamatnya 20 hexa. Lalu inputnya bisa dihubungkan ke mana-mana ya. Ini misalkan P0 saya jadikan output karena pakai LED. P1 saya jadikan input ya, karena ada sinyal yang akan masuk, bisa saja. P2 saya jadikan output karena untuk mereset sesuatu misalkan ya. P3 jadikan untuk ngontrol relay, berarti ini jadi output, bisa saja. Nah, ini P4 misalkan jadi input ya, karena ada sensor di sini misalkan. Nah, ini juga P5 jadikan input karena ada sensor lagi misalkan di sini yang akan masuk sinyalnya. P0, P6, P7 nggak dipakai ya, nggak apa-apa. Jadi ini adalah benar-benar sebuah IOX expander ya, IOX expander. Nah, microcontroller bisa, port-port yang lainnya bisa digunakan untuk yang lain ya. Kalau seandainya port-port microcontroller sudah tidak mencukupi, tapi kita ingin menambah port, maka gunakanlah IC ini. Bisa menambah 8 pin lagi, 8 pin IO. Untuk mengakses atau berkomunikasi dengan IC PCF 8574, ini kita membutuhkan library lagi ya, yang namanya nanti library PCF 8574, dimana library ini akan memiliki fungsi-fungsi yang ada di dalamnya yang bisa kita pakai untuk mengakses IC ini. Nah, library PCF 8574.h ini adalah library ya, yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan IC PCF 8574.
dan dengan mudah kita dapat mengendalikan atau mengontrol IC tersebut, seperti membaca dan menulis atau membaca data atau menulis data ya ke single pin, satu pin dari IC tersebut, atau ke 8 buah pin tersebut secara sekaligus. Jadi kan tadi ada pin yang namanya port ya kan, P0 sampai P7 ini bisa kita akses satu persatu yang secara single ini, ataupun secara 8 bit sekaligus ya, atau secara 1 byte nya, atau per bit juga bisa. Ini dengan menggunakan library ini. Nah, di Arduino di board Arduino itu ada pin data line atau SDA yang namanya, dan pin SCL atau clock line yang dapat dikoneksikan dengan IC-IC ini ya. Jadi board Arduino itu berkomunikasi menggunakan pin SDA dan SCL ya, yang ada di pin IC ini. Nah, untuk agar dapat kita gunakan library-nya, maka pertama harus dicari dulu filenya ya, berupa file zip PCF8574 zip ya. File ini bisa dicari dengan menuliskan kata kunci ini ya. Kata kuncinya adalah PCF 8574 library Arduino zip ya. Ini diketikkan aja di search engine seperti Google, kemudian kalau dapat diinstal melalui Arduino IDE ya, dengan mencari menu sketch, lalu menu lagi library dalam sketch tadi, kemudian di dalam menu library, include library ini ya, sekali lagi menu sketch, kemudian pilih menu include library, pilih lagi menu add zip library ya. Nah, setelah menu ini diklik, maka dia akan meminta file zip yang dicari tadi, lalu diinstalkan ya. Maka library ini akan terinclude di dalam library yang ada di Arduino IDE sebelumnya. Fungsi-fungsi yang ada di dalam library ini ada beberapa. Yang pertama, kita pakai fungsi yang namanya sendiri ya, PCF8574 buka kurung tutup kurung. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk mendeklarasikan nama dari IC yang akan kita gunakan ya. Kita beri nama IC-nya nanti ya, namanya apa ya. Nah, sintaknya adalah ini, ketik PCF8574, kemudian beri nama, kemudian buka kurung tutup kurung, dalamnya ada address dari IC yang akan kita gunakan. Karena address tadi sudah ada tabelnya ya, silakan dipilih address yang mana yang cocok. Nah, address ini adalah IC dari address itu ya. Jadi address ini diisi dengan IC address tadi, yang mulai dari 0x20 sampai berapa tadi, 0x27 ya. Mana IC yang kita pakai tergantung nanti A0, A1 dan A2 nya dikonfigurasi mau dikoneksikan ke ground atau ke VCC ya, yang mana ini silakan. Kemudian ada fungsi berikutnya yaitu begin. Begin ini itu digunakan untuk mengenablekan port komunikasi I2C nya ya. Jadi dengan ini port komunikasi I2C akan aktif, jadi pin SDA dan SCL nya aktif ya di Arduino board Arduino. Nah, kalau nggak pakai ini nanti tidak aktif dia. Sintaknya, cara menulisnya adalah device name, nama device kita, misalkan namanya adalah nama device ya. Oh maaf, tadi saya lupa. Ini cara menulis ini adalah PCF, nama device-nya apa, nama yang akan kita berikan, misalkan nama IC kita namanya my IC misalkan ya, my IC namanya, atau namanya IC1 misalkan ya, IC1 dengan alamatnya apa, misalkan 0x20. Nah, ini bisa ya, tulis nama ini. Ntar kita tulis lagi ya, PCF 8574, nama IC-nya IC1 misalkan ya, kemudian alamatnya 0x20 tutup kurung titik koma itu ya. Nah, untuk yang begin ini nama tadi sudah kita berikan misalkan IC1, maka untuk begin ini cara menggunakannya adalah IC1 ya titik begin ya kan, kemudian apa ya, value-nya apa. Nah, itu. Jadi device name ini sudah diganti dengan nama device name yang sudah kita deklarasikan di
apa namanya, di fungsi yang ini tadi. Ini namanya IC1 sekarang. Nah, kemudian ada parameter value ya. Parameter value ini sebenarnya optional, boleh diisi boleh tidak. Kalau diisi itu berarti nilai di dalam byte ya untuk pin yang akan kita akses. Jadi memberikan nilai awal pada pin IC yang kita akses. Misalkan kita awalnya waktu dia pas di begin, IC-nya IC yang kita targetkan, IC PCF-nya itu mengeluarkan logic 1111 semua misalkan ya. Maka ini bisa diisi dengan IC1 begin ya, IC1 begin kemudian 0xFF. Nah, ini artinya apa? Berarti IC kita sewaktu di-on-kan maka waktu IC itu di-on-kan pertama kali, maka nanti IC tersebut akan mengeluarkan logic 1 semuanya di pin P0 sampai P7 dari IC PCF8574 ini ya. Kalau kita tidak menggunakan tidak apa-apa, dikosongkan saja ya. Dikosongkan saja. Jadi ini adalah opsional. Value ini boleh diisi boleh tidak. Itu untuk begin. Berikutnya ada fungsi yang lain yaitu fungsi read. Read ini read 8 ya, buka kurung tutup kurung. Ini digunakan untuk membaca semua 8 seluruh ya pin IOIC, 8 buah pin IOIC ini dibaca semuanya datanya sekaligus ya. Jadi tadi ada pin P0 sampai P7 ya, semuanya dibaca ya. Sekaligus 8 bit masuk semua ke dalam IC untuk kita ambil datanya. Itu maksud dari read 8. Makanya 8 ini 8 bit sekaligus dibaca. Nah, sintaknya adalah device name tadi, misalkan nama device tadi kita apa? IC1 titik read 8 ya, read 8. Nah, hasilnya nanti disimpan hasilnya sebuah berupa apa nanti? Hasil yang dihasilkan dari fungsi ini adalah 1 byte data ya dari pin IOIC ini. Dari pin ini kita ambil datanya maka disimpan dalam bentuk byte ya, disimpan di sebuah variabel misalkan namanya A. Sehingga A ini nanti data yang diambil dari seluruh pin yang ada di PCF 8574 ini. Sekaligus ini ya, 8 sekaligus. All reads all at once dalam sekaligus membacanya. Ada juga kita membaca data per pin. Nah, ini boleh membaca data per pin. Ini ada fungsi lagi read dalam kurung pin ya. Ini digunakan untuk membaca sebuah pin IO saja ya dari IC ini. Nah, jadi misalkan kita ingin membaca P7 saja, maka nanti bisa kita ambil data P7 saja. Tidak kita ingin semuanya datanya, bisa ambil satu persatu ya, satu pin bisa. Nah, cara menulisnya adalah device name device name tadi namanya misalkan IC1 titik read pin seperti ini ya, seperti ini menulisnya IC1 ya. Kalau kita tulis lagi IC1 titik read. Nah, pin berapa yang mau kita akses? Pin 7 misalkan. Ya, berarti yang akan kita baca itu adalah pin 7. Masuk. Pin lain enggak kita baca ya. Nah, ini ada parameter yang namanya pin. Pin ini adalah nomor pin ya, dari 0 sampai 7. Karena pin yang tersedia di sini adalah P0 sampai P7. Jadi bisa diganti dengan angkanya saja 0 sampai 7. Hasil dari pembacaan ini itu adalah apa? Ya sudah pasti hanya ada 2 ya. Paling tidak high atau low. Jadi bool ini tipe datanya bool. High atau low ya, status low atau high. Karena satu pin ini cuma ada 2 kemungkinan, kalau tidak high ya low ya. Tidak 0 ya 1 gitu. Nah, kemudian ada fungsi lagi yaitu namanya write 8. Ini maksudnya adalah seperti read 8 tadi ya. Kalau read tadi membaca, kalau write ini menuliskan, mengeluarkan data. Jadi write-nya deskripsinya adalah menuliskan ya sebuah data ya, atau mengeluarkan sebuah data berupa byte nih sebenarnya kan ke seluruh 8 buah dari pin IOIC ini ya, sekaligus 8 bit sekaligus keluarkan ke pin IO nya dari IC ini ya. Jadi semua nanti keluar bersama-sama secara berbarengan 8 bit ini ya. Itu
Kemudian cara menulis sintaknya adalah device name tadi, misalkan nama IC-nya, nama device-nya adalah IC1 titik write 8, nilai yang akan kita ini ya, value ya, akan yang kita keluarkan itu apa. Nah, sedangkan value ini adalah 1 byte data ya, yang digunakan untuk menuliskan dikeluarkan ke port IC. 1 byte ya, 1 byte ini berarti 8 bit data ya, yang akan kita tuliskan ke port IC ini. 1 bit 8 bit data ya. Lalu ada perintah berikutnya yang namanya write. Write ini berlawanan dengan read tadi ya. Read. Kalau write 8 berlawan dengan read 8. Kalau write saja ini digunakan untuk menuliskan data 1 bit ke port IO IC ya. 1 pin saja. Jadi kita ingin menuliskan atau memberikan data ke 1 pin saja, mengeluarkan data keluar tapi lewat 1 pin saja dari salah satu 8 ini ya. 8 pin yang ada di IC PCF ini, salah satu pin portnya ya, salah satu pin portnya. Cara menuliskan sintaknya yaitu device name, nama IC kita tadi, nama nama device kita tadi yaitu IC1 titik write. Nah, terus kemudian pin yang akan kita tuju apa? Pin yang akan kita tuju yaitu misalkan pin 7 berarti 7, nilai yang akan kita berikan apa ya, nilai. Nah, pin ini isinya adalah sebuah pin ya, yang bisa diisi angka. Pin ini antara 0 sampai 7. Berarti pin 0 sampai 7. Ini silakan dipilih. Lalu yang value-nya ini antara 2 sudah pasti ya, mau high atau low. Nah, ini bisa ditulis seperti ini misalkan. Device name-nya apa? IC1 ya. Titik kemudian write ya. Write. Lalu pinnya pin berapa yang akan kita keluarkan datanya? Pin 7 misalkan. Maka 7, value-nya antara 2. Kalau nggak high ya low ya. Berarti bisa misalkan high. Ya, atau dikasih 1 di sini 7,1 juga bisa ya. Atau 7,0 atau 7, low bisa. Ya, itu. Itu guna write. Berarti per bit ya kalau write. Nah, kemudian kita coba mensimulasikannya dengan di sini ada ya, saya buatkan ada Arduino di sini, Arduino board. Ini ada Arduino board ya. Nah, kemudian yang di project board ini kita masukkan 2 buah IC PCF 8547 ya. Biar kelihatan lebih banyak port yang bisa dihasilkan. Dengan hanya menggunakan 2 pin port ini saja dari Arduino sudah bisa menambah 16 port, 16 pin port dengan 2 IC PCF ini. Yang terkoneksi dengan board project board ini hanya ada VCC ya. Ada ada ground, ada 2 ya berarti ya. Kemudian 2 pin lagi apa? SDA dan SCL ya. SDA dan SCL ya, cukup berarti tidak perlu butuh yang lain. Dengan 2 pin ini saja kita bisa menambah port ya. Nah, di sini karena portnya ada 16, saya pakai 4 saja misalkan ya. Yang untuk outputnya saya berikan LED, untuk inputnya saya berikan switch. Ini switch ya. Untuk input kita beri switch, untuk output kita beri LED ya. Itu nanti bisa kita simulasikan di Proteus. Sekarang kita simulasikan di Proteus. Nah, ini sebenarnya adalah rangkaian LCD yang kita simulasikan tadi ya, dengan air pull up-nya ya, LCD yang tadi. Nah, sekarang saya cuma tambahkan 2 IC PCF ini ya, untuk mengekspansi port dari board Arduino Uno ini ya. Ini saya tambahkan 2. Jadi rangkaian baru tuh cuma di sini ya. Yang sebelumnya rangkaian LCD yang kita coba tadi. Ya. Kita lihat di sini ada malah menambah 16 pin IO ya. 16 pin IO, 8 ini, 8 ini. Hanya dengan mengorbankan 2 pin di board Arduino ya. Sehingga pin kita semakin banyak yang dimiliki. Ini pinnya sudah free ya, di sini free, ditambah lagi pin ini juga free. Sehingga pin board Arduino Uno ini bertambah pin IO-nya.
Nah, contoh, sebagai contoh saya misalkan IC 1 ini dan IC 2 ini ya. Oh, IC U2 sama U3 ya. Expander ini itu bisa dijadikan portnya sebagai output yang ada LED di sini ya. Saya perbesar dulu. Nah, ini ya. Kita lihat lebih dekat. Oke. Nah, ini U2 ini pin-pinnya bisa jadikan input, bisa jadi output. Nah, ini misalkan ini ya, P0 ini saya jadikan output, ada LED. Kemudian ada P1 ini yang katodanya di sini ya, anodanya di sini. Kemudian yang P1 saya jadikan sebagai input karena di sini ada switch. Ya, bisa jadi switch ini bisa saya jadikan bisa memberikan logic 0 atau logic 1 ya. Nah, yang U3 juga begitu ya, bisa jadi port-portnya ini bisa jadikan input, bisa jadikan output. Contoh lagi saya buat yang U3 juga bisa jadi output, di P0 nya saya jadikan output, di P1 nya saya jadikan input ya, sama seperti yang di sebelah. Nah, dibedakannya bagaimana nih cara membedakannya ya? Cara membedakan dua IC ini padahal dia memiliki jalur yang sama. Oke, ini kita kecilkan sedikit. Nah, ini dua IC ini bagaimana cara agar datanya tidak salah kirim ya oleh board Arduino ini, tidak salah kirim ya, LCD ya, tidak salah kirim ke sini, tidak salah kirim ke sini. Karena pinnya ini yang dipakai semua sama, diparalelkan. Coba kita lihat ya. SDA ini, pin SDA yang IC U1 itu masuk ke pin SDA juga U3 dan U2 ini. Coba lihat ya. SDA-nya digabung semua. Coba kita lihat. Nah, kemudian pin SCL-nya ya, pin nomor 14 itu semua juga digabung paralel. Nah, ini ya. Pin SCL itu semua digabung. Nah, masuk ke BSL LCD juga menggunakan pin SCL IC PCF-nya. Yang ini juga menggunakan SCL. Ini juga menggunakan SCL. SCL yang sama yang terkoneksi ke pin yang sama di ya, SL ya 5 yang ada di board Arduino. Nah, untuk membedakannya ini ketiga IC ini supaya tidak salah kirim, maka setiap IC diberikan alamat ya. Nah, ini alamatnya ditentukan oleh A0 dan A2. Di sini alamatnya adalah 227 ya tadi ya. 0x27. Karena semua di sini kondisinya adalah A0 A2-nya adalah alamatnya adalah high ya, kita lihat. Coba kita lihat alamatnya. Nah, ini ya. Kalau semua high itu alamatnya 27 hexa atau 0x27. Oke. Kemudian kalau ini saya berikan A0 A1 A2-nya untuk A2 itu semua ground. Coba lihat ya. A0 A1 A2 itu saya groundkan di sini. Nih. Berarti A0 A1 A2-nya adalah 0 ya, 000. Sehingga kalau 000 ini dia ya. Alamatnya adalah 20 hexa. Nih. Untuk IC ini alamatnya adalah 20 hexa untuk U1 ya. Untuk U2. Nanti untuk U2 alamatnya 20 hexa. Kalau yang IC yang U3 ini saya buat A0-nya itu ke high. Berarti 1 ya logiknya di A0. A1 dan A2-nya saya groundkan. Berarti 00 ini. Berarti 001 ya, 001. 001 ini dia ya, 001 berarti ini dia alamatnya. Sehingga alamat untuk IC U3 itulah 21 hexa. Ya, 20 21 27 ya, 27 untuk U1, 20 untuk U2, 21 hexa untuk U3. Nanti di programnya baru kita setting alamat-alamat tersebut agar tidak salah kirim ya. Oke. Baik, kita coba membuat programnya. Di sini sudah ada editor kosong ya, kita isi dulu library-nya. Yang pertama kita klik menu sketch ya. Dari yang sudah kita instalkan tadi sudah ada di sini ya. Nah, ini dia PCF 8574. Jadi pilih saja
sketch, kemudian include library, lalu pilih PCF 8574, sehingga nanti sintak untuk include library-nya sudah ada di sini. Ya. Berikutnya yang kita butuhkan adalah library yang kedua, yaitu wire.h. Dia butuh wire.h sepertinya, seperti ini ya. Kita ambil sketch, kemudian include library wire. Oke, wire. Nah, ini sudah ada dua file, dua library maksudnya, dua file library yang sudah kita include-kan. Berikutnya ada kita lihat lagi ya apa yang kita butuhkan, yaitu perintah PCF 8574. Nah, ini cara menulisnya seperti ini ya. Kita coba tuliskan untuk mendeklarasikan nama LCD kita ya, nama LCD bukan ya, nama IC yang akan kita akses, PCF 8574 ya. Kemudian device name-nya di sini ya, apa nama device yang kita inginkan, misalkan IC1 ya, karena kita tadi menggunakan dua IC PCF 8574 yang di U2 kalau nggak salah, U2 dan U3 ya. Anggap saja U2 namanya ya, U2 karena nama IC tadi U2. Kita berikan addressnya adalah ini address kan, ada address device name, setelah device-nya ada address 0x20 ya, titik koma. Yang kedua kita beri nama yang lain, yaitu namanya U3 ya. Kontrol V, kita deklarasikan dulu namanya U3. Nah, ini alamatnya beda ya, U3 tadi kalau tidak salah 0x21. Ini adalah alamatnya. Nah, ini berarti mendeklarasikan nama dulu ya, nama dari IC yang akan kita gunakan dengan alamat yang bersesuaian, sesuai dengan gambar rangkaian tadi. Berikutnya adalah sintak begin ya, begin ini letaknya dalam setup. Inisialisasi ini semua dalam setup. Maka kita berikan inisialisasi dua IC kita ini, yaitu dengan menuliskan sintak seperti ini, device name .begin, value-nya apa ya. Sementara value ini option ya, boleh diisi boleh tidak. Nah, di sini saya tidak mengisi value, jadi saya cukup dengan nama kemudian begin ya. Namanya U2 titik begin ya. U2 titik begin, kemudian kosongkan saja. U3-nya juga kita bikinkan ya. Kita buka portnya. Oke. Port komunikasinya untuk ke U2 dan ke U3. Berikutnya adalah fungsi apa lagi? Oh, tinggal membaca dan menulis lagi ya. Membaca dan menulis dari pin port yang ada di IC tersebut. Oke, berarti ini programnya sudah cukup untuk setup. Kita pindah ke program utama, yaitu yang ada di sub program loop ya. Misalkan saja saya ingin menyalakan LED ya, yang ada di rangkaian ini tadi, nah di panel ya, dan panel IC U2 dan panel yang ada di IC U3. Bagaimana caranya saya mengaksesnya? Maka di sini saya tinggal tulis sintak yang bersesuaian, yaitu U2 misalkan ya. Saya ingin mengakses U2 menyalakan LED, berarti U2 titik write ya, write 1 bit ke berapa? Bit ke 0 ya. Mau saya apakan? Saya high kan ya. Nah, ini ya, sesuai dengan sintaks yang tadi. Kalau untuk write itu ini ya, per bit ya, misalkan ya per bit. Kalau ingin per bit pakai ini. Pinnya pin berapa? Pin berapa? Pin ke 0, ada LED di sana.
kemudian mau diapakan value-nya, mau high atau low ya. Maka di sini saya buat high untuk menyalakan LED yang ada di U2 di pin ke 0, port 0. Yang U3-nya saya padamkan, misalkan U3 titik right dot, nah buka kurung, yang 0 juga tapi saya low kan ya. Nah ini kemudian sudah bisa kita coba ya, kita tes dulu menggunakan right ya, right. Ini mengakses per pin. Mengakses per pin ya. Kita tunggu dulu. Jadi yang kita gunakan sekarang adalah perintah atau fungsi write. Nanti kita coba dengan write 8. Ya, write 8. Write dulu, kita coba write mengakses per bit. Ya. Per bit. Ya, sudah cukup ini. Nah, tidak ada yang salah, baru kita running di sini ya. Kebetulan sudah saya masukkan filenya tadi, saya tinggal running saja. Nah ini ya, berarti yang satunya nyala ya sesuai dengan kita program tadi, yang satunya padam di U3. Oke ya, sudah terbukti untuk perintah write. Sekarang bagaimana kalau perintah write 8 ya, write 8. Write 8 ini berarti kita bisa, kita tutup dulu ini ya. Nah, tutup yang dua ini tidak kita pakai, kita coba pakai write 8. Write 8 ini memberikan atau memberikan data sekaligus 8 1 byte ya, 8 bit ini semua serentak keluar. Nah, bisa kita gunakan, misalkan saya akses U2 saja lah dulu ya. U2 titik write 8 ya. Write 8 ini apakah W besar ya? Oh enggak. Coba saya write 8 ya, apakah ini salah atau tidak? Karena warnanya tidak berubah ini ya. Write 8, kemudian datanya misalkan apa tadi? Kita lihat di maaf sini ya. Write 8 ya. Write 8. Ini U2 write 8. Kemudian device name sudah, device name-nya U2 ya. Kemudian write 8, ini device name U2 write 8. Nilai yang akan kita keluarkan apa? Misalkan bilang biner ya, 0B. Saya ingin menyalakan atau mengeluarkan data berselang-seling 1 0-nya. 10 10 10 10 10 untuk kurung ya. Kita bisa menulis bilang biner atau bilang hexa, boleh bilang desimal juga boleh ya. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kita tes dulu aja lah. Apakah ini error? Seharusnya write 8 ini ada ya. Write 8 seharusnya warnanya merah ini, tapi kok nggak merah. Coba kita lihat apakah ada yang salah. Seharusnya ya, ternyata write 8 bisa ya. Baik, kita coba ya. Baik, kita langsung pakai saja di sini. Apakah betul keluarannya nanti merah biru merah biru merah biru ya? Ya, ternyata sudah betul ya, merah biru merah biru merah biru sesuai dengan data yang kita lakukan tadi. 10 10 dari sini berarti ya. 10 10 saya tadi menulisnya dari MSB, berarti dari P7 10 10 10 10. Oke ya, itu contoh untuk mengakses atau untuk menulis data 8 bit sekaligus ke port PCF ini ya melalui U2. Selanjutnya kita ke read lagi ya, membaca data. Nah, baca data yang per pin aja dulu. Membaca data per pin ini berarti saya tutup dulu yang ini. Oke. Nah, untuk membuktikan bahwasanya data ini terbaca, maka kita buktikan dengan apa? LCD juga bisa ya. Kita aktifkan LCD-nya dulu. Oke, kita aktifkan dulu LCD-nya. LCD-nya kita pakai apa tadi di rangkaian di rangkaian apa namanya? Di rangkaian Proteus ini kita menggunakan LCD yang I2C juga ya, yang alamatnya 0x27 seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, maka kita harus include-kan dulu library-nya ya.
library dari apa namanya, library dari IC LCD I2C. Cari di sini LCD I2C, ini dua ya. Ini dia library-nya, kita inputkan ya, letaknya di sini. Oke, sudah kita include-kan liquid crystal I2C.H. LCD I2C ini juga butuh wire, sudah ada duluan, wirenya sudah sudah masuk duluan. Kemudian kita deklarasikan dulu nama LCD-nya ya, nama LCD-nya. Nah, kita lihat contoh dulu. Saya sedikit lupa, kita lihat contoh yang lama. Nah, ini ya. Kita lihat contoh lama. Oke, ini saya copy saja. Ctrl C, letakkan di sini, deklarasikan nama LCD kita. Anggap saja namanya LCD ya. Nah, ini alamatnya tadi 0x27. IC PCF-nya 0x27 yang di LCD, kemudian LCD-nya 16x2. Berikutnya adalah kita mulai ya, bikin inisialisasi LCD-nya dengan seperti ini. Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V ya. Nah, jadi U1 inisialisasi, U3 inisialisasi, LCD-nya pun diinisialisasi. Oke, kita tinggal menuliskan kata-kata awal yang ada diletakkan di atas dari LCD lah ya. Kalaupun tidak ada tidak apa-apa. Ini sekedar ini saja. Ya, kita tuliskan di baris atas dari LCD 16x2 itu misalkan ini data switch misalkan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya. Oke. Data dari switch. Nah, ya. Letaknya nanti di baris atas dari LCD. Kemudian kita ke program utama ya. Kita ingin membaca, ini sudah selesai. Saatnya kita membaca data dari switch, kemudian kita tampilkan di LCD. Sintaks yang untuk membaca tadi ada berapa? Ada read 8 dan read 1 pin ya. Kita pakai read yang 1 pin ini dulu per pin. Sintaknya adalah device name-nya apa? Saya ingin membaca switch yang ada di U2 ya. Di U2, ini U2 ada switch-nya di sini. Di P1 ya, berarti di P1 ada switch. Berarti saya baca sintaknya adalah U2 titik read ya. Buka kurung. Nah, kita lihat buka kurung ini apa isinya. Read ya. Read pinnya pin berapa ya, pin berapa. Readnya tadi pin ke 1 ya. Nah, pin 1 karena switch tadi yang ada di U2 itu pin 1. Nah, ini dia P1 ada switch di situ. Yang di U3 juga ada di pin 1 switch juga. Nanti kita baca. Oke, pin 1. Nah, ini read ini menghasilkan apa? Menghasilkan status ya. Status yaitu high atau low. Nah, kita lihat berarti ini ya. Nah, ini statusnya ada 2 cuma high atau low ya. Hasil dari pembacaan read pin ini. Nah, baru kita kalau begitu kita coba ya, if. Nah, ini kita masukkan if ya. U2 read kalau sama dengan low ya. Nah, artinya apa nih? Jika pin 1 jika ya pin 1 port 1 dari U2 itu dia low, ini kalau saya tekan berarti low ya. Ini kalau saya tekan dari low, maka tampillah sesuatu di LCD. Tampil ya, berarti LCD.print. Nah, saya tuliskan di sini apa kata-katanya ya. Oke, kata-katanya adalah misalkan switch U2 ya. Ini switch di U2 misalkan. Nah, untuk membaca data yang ada di U3 ya, switch yang di U3 ya, berarti saya tinggal tulis lagi ya. Saya copy aja ini. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Berarti ini saya ganti dengan U3 ya. Kemudian di sini saya tuliskan U3 kalau seandainya di
ditekan switch-nya. Nah, sekarang posisi tulisan ini di mana ya? Kalau tadi posisinya di atas di baris pertama, maka kita letakkan di baris kedua. Berarti jangan lupa ya, kita posisikan dulu tulisan ini di baris kedua. LCD set kursor ya. Di baris bawah itu adalah kolom ke 0 baris ke 1 ya. Ini berarti tampilnya di baris bawah. Nah, ini saya copy. Begitu juga kalau switch yang ada di U3 ditekan, maka dia tampil juga di bawah. Nah, kita coba dulu ya, compile apakah ini tidak salah. Oke. Ini adalah cara menggunakan perintah read ya, read. Oke. Ya, sudah selesai, tidak ada error. Nah, sekarang kita mencoba menekan ini nanti ya, kita tes. Ya. Oke, ini tidak kita akses tadi, jadi LED-nya semua warnanya ya, ini adalah kata-kata awal tadi yang kita setting di setup. Kemudian kita coba yang ini ya, apakah muncul tulisan di sini ya. Oke, agak lambat ya. Ya, ini ya, ini switch di U2. Oke, nama juga komunikasi I2C ya. Jadi agak lambat di sini simulasinya. Namun kalau yang aslinya kita buat realnya ini tidak cepat ya. Kalau saya tekan di sini, berarti nanti ada U3 di sini ya. Ini switch dari U3. Nah, ini ya. Ya, kita tunggu sebentar. Ini mungkin ya, ini U3 ya, U3. Nah, itu. Saya tekan lagi, berarti U3 ini berubah jadi U2. Berarti yang untuk read sudah bisa untuk read dari switch ya, perintah read itu sudah kita coba dan ini berhasil. Berikutnya bagaimana kalau kita membaca seluruh data ya, seluruh data. Berarti read 8 kan, read 8. Nah, sintak dari read 8 ini apa? Sintak dari read 8 ini bisa kita tampilkan nanti ya. Read 8 ini sintaknya ada cuma device name read 8 saja, sudah. Kemudian datanya kita masukkan ke dalam sebuah variabel ya. Sebuah variabel karena nanti akan ditampilkan di LCD. 8 bit data yang masuk dari semua pin yang ada di IC itu berapa angkanya, nanti kita tampilkan angkanya ya. Ini saya ubah, ini tidak saya pakai ya. Oke, saya komentari dulu, edit, komen, enggak saya pakai. Kita buat program berikutnya ya, yang untuk membaca data sekaligus 8 bit. Oke, agar tidak bingung ini dibuang saja lah ya, dibuang saja lah, ini nggak perlu karena tadi sudah kita coba ya. Kita mencoba sekarang perintah dari read 8 ya. Maka read 8 ini kita baca dulu read 8 dari U yang 2 ya, U2 titik read 8 buka kurung tutup kurung saja. Lalu datanya kita masukkan sebuah variabel ya. Variabelnya namanya misalkan A sama dengan kan. Oke, A ini deklarasikan dulu sebagai byte ya. Byte A. Oke. Byte A. Kemudian atau bisa juga unsigned char, sama aja ya. Unsigned char A bisa juga itu. Sama aja. Unsigned char A. Atau byte A juga bisa. Kemudian angka ini kita tampilkan di LCD ya. Kita ambil datanya kemudian kita tampilkan LCD. Langsung aja LCD dot print A. Nah, kita lihat nanti apa hasilnya. Ya udah ini aja. Ya, kita letakkan di mana? Set kursornya di mana? Oh, di bawah, misalkan di baris bawah. Berarti LCD dot set kursor berapa? Kolom 0 baris 1. Ini berarti yang di bawah. Ya, kolom 0 baris 1. Yang satunya lagi, yang untuk U3 bagaimana caranya? Oke, kita letakkan di sebelah dari tulisan ini nanti ya.
dari tulisan ini. Berarti tinggal pilih kolom aja nanti ya. Nah, ini kita copy. Ini tidak usah kita tampilkan ya. Ini data dari suite. Kita ganti dulu. Ini data dari port ya. Port. Nah, misalkan yang ini tadi. Nah, yang ini saya copy. Ctrl C. Setelah saya baca yang U2, saya baca yang U3 lagi. Sini saya ganti U3. Kemudian saya letakkan angkanya itu di kolom yang tadi kolom ke 0, ini saya anggap kolom ke berapa ya? Ke 8 ya. Ke 9 lah. Kolom ke 9 di baris kedua. Nanti biar tidak bertabrakan dia dengan tampilan yang ada di yang tampilkan di U2 ya. Data U2 ini enggak bertabrakan atau beroverlap dengan data U3. Jadi dipisahkan kolomnya ini. Nah, tampil di kolom 0, ini tampil di kolom 9 baris bawah. Kita coba dulu ya apakah berhasil. Nah, itu cara-cara penggunaan fungsi-fungsi yang ada di library PCF 8574 khusus untuk mengakses IC ini. IC ini digunakan untuk mengekspansi pin I/O dari board Arduino Uno ya. Arduino ya, bukan Arduino Uno, Arduino saja. Semua Arduino bisa dipakai ini. Bisa memakai IC ini. Sehingga board Arduino itu banyak portnya yang bisa kita gunakan. Kita coba dulu ya. Ini data port. Nah, 255 255 ya. Kan ini merah semua ini kan. Jadi inputnya semua merah berarti ya 255 255. Ini kalau saya tekan bagaimana nih? Ganti enggak? Ya. 255 255. Oke, ya. Enggak berubah. 255 255. Lambat ya. Responnya lambat. Sebentar, coba kita stop dulu. Kita coba running lagi ya. Nah, merah semua. Ini data dari port 255 255 karena merah. Coba kita klik dulu sini ya. Sempat berapa dia? Nah, 253 tadi ya, 253. Tadi sempat 253 karena saya tekanin tadi. Coba lihat sini. Ya. Coba sekali lagi ya. Sempat 253. Oke. Ya. Oke. Tidak ada ini ya. Gimana dengan ini? Oh, ada sedikit karena terlambat eksekusi mungkin ini ya. Baik, kita coba dengan ini saja. Oke. Kita permanenkan datanya ya, permanenkan datanya. Ini misalkan kita anggap ke ground sajalah. Ya, ini saya groundkan misalkan. Nah, ini saya groundkan. Apa yang terjadi angkanya kan berbeda ya. Nah, yang ini saya groundkan. Angkanya berarti enggak 255 lagi. Kita coba aja ya. Ini data dari port ya 191 sudah 7 ya, betul ini. Ini berarti kalau satunya 0, ini yang di U2 itu ada angkanya 191, desimalnya binernya ini 10111 ya. Kalau ini binernya 0111 sudah 27 ini. Kalau dijadikan desimal 127. Ya. Itu. Yang ini tadi belum sempat terpecahkan ya. Karena mungkin eksekusinya lambat. Ya, ini tidak balik lagi ke 1. Ya, ini balik ke 1. Nah, berarti mungkin harus agak lama baru berubah ya. Kita coba lama-lama. Apakah dia akan berubah? 1 ya. Read.
Iya, tidak ya, tidak harus permanen berarti. Secara teori seharusnya ini harusnya berubah ya. Mungkin pas di simulasi ini eksekusinya cukup lambat. Wah, datanya tidak bisa berubah langsung. Lihat ini ya, switchnya sudah dilepas, dia masih biru. Eksekusi prosesornya mungkin lambat ini. Nah, ini kan seharusnya langsung merah ya. Ini masih biru dia. Oke, yang pasti ini sudah bisa membaca data secara sekaligus 8 bit ya. Kemudian tampilkan angkanya di sini. Baik, dengan demikian untuk yang mengakses IC PCF ini sudah berhasil kita lakukan ya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.